Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Da Silva dari kelas Akuntansi 7B Malam ingin mempresentasikan materi tentang kualitas informasi akuntansi. Dalam beberapa hal pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa tertentu atau situasi yang telah dikumpulkan atau diterima melalui proses komunikasi, pengumpulan intelijen, ataupun didapatkan dari berita juga dinamakan informasi. Informasi yang berupa koleksi, data, dan fakta seringkali dinamakan informasi statistik. Dalam bidang ilmu komputer, informasi adalah data yang disimpan, diproses, atau ditransmisikan. Penelitian ini memfokuskan pada definisi informasi sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi dan alirannya. Informasi adalah data yang telah diberi makna melalui proses, sebagai contoh dokumen berbentuk spreadsheet, semisal dari Microsoft Excel, seringkali digunakan untuk membuat informasi dari data yang ada di dalamnya. Laporan laba rugi dan neraca merupakan bentuk informasi, sementara angka-angka di dalamnya merupakan data yang telah diproses sehingga memiliki makna dan manfaat. Informasi yang berkualitas ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu akurat, informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan, jelas maksudnya, karena pada saat penyampaian dari pengirim ke penerima kemungkinan terjadi banyak gangguan, dapat mengubah atau merusak informasi. Tepat waktu, informasi datang ke penerima tidak boleh terlambat. Relevan, informasi yang diterima harus bermanfaat, lengkap informasi yang dibutuhkan, semuanya tersedia dan tidak ada sedikit pun informasi yang tertinggal. Mengurangi ketidakpastian, informasi yang diterima bisa memberikan kepastian dari beberapa kemungkinan yang ada. Sistem informasi akuntansi merupakan sistem informasi fungsional yang mendasari sistem informasi fungsional yang lainnya seperti sistem informasi keuangan, sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, dan sistem informasi sumber daya manusia. Sistem-sistem informasi lain membutuhkan data keuangan dari sistem informasi akuntansi. Contoh sistem informasi akuntansi, ada beberapa sistem informasi akuntansi yang sudah dikembangkan oleh berbagai perusahaan. Ada yang mengembangkan secara umum, ada yang mengembangkan berdasarkan kasus per kasus dalam suatu organisasi. Contoh sistem informasi akuntansi yang dikembangkan secara umum adalah DHEC Accounting, DIE, dan MYOB. Hubungan sistem informasi akuntansi dengan kualitas informasi manajemen. Sebagian besar penelitian mengenai sistem informasi akuntansi memiliki fokus pada pengolahan, pengendalian internal, desain dari sebuah sistem informasi akuntansi, dan audit. Beberapa penelitian telah mencoba untuk memahami bagaimana memilih penggunaan sistem informasi akuntansi dengan baik di organisasi untuk memenuhi semua persyaratan kualitas informasi. Dalam rangka untuk memastikan kualitas informasi dalam adopsi sistem informasi akuntansi adalah penting untuk memahami kriteria kualitas informasi mendasar yang tepat untuk adopsi sistem informasi akuntansi. Namun tidak ada definisi standar saat ini, walaupun ada beberapa karakteristik kualitas dalam akuntansi manajemen mutu seperti FASB, IASB, AARF, dan SAC3. Menariknya, kualitas informasi manajemen khusus untuk adopsi sistem informasi akuntansi merupakan daerah baru. Ada beberapa yang berkembang untuk penelitian yang memberikan wawasan tentang isu dan solusi yang berkaitan dengan kualitas informasi manajemen pada adopsi sistem informasi akuntansi. Sejumlah kerangka kualitas informasi generik telah diusulkan dalam literatur. Namun, tidak satupun dari mereka telah benar-benar melihat ke daerah adopsi sistem informasi akuntansi. Ada pengetahuan yang kurang dalam kerangka kerja standar untuk kualitas informasi manajemen.
dalam mengadopsi sistem informasi akuntansi yang dapat membantu organisasi untuk memastikan dan meningkatkan kualitas informasi akuntansi. Proses adopsi sistem informasi akuntansi, bahwa dalam mengadopsi sistem informasi akuntansi melibatkan penggunaan teknologi untuk mendukung operasional, manajemen, pengembangan strategi, dan pengembalian keputusan dalam perusahaan. Dengan mengelola dan mendesain proses adopsi sistem informasi akuntansi yang baik dapat meningkatkan kinerja SIA dan meningkatkan efisiensi kegiatan serta membantu organisasi untuk membuat keuntungan dengan meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya, berbagi pengetahuan dan pengambilan keputusan ditingkatkan. Tahap seleksi SIA. Tahap pertama berkaitan dengan masalah kualitas informasi untuk meningkatkan adopsi SIA dalam sebuah organisasi. Tahap ini dapat membantu organisasi untuk menentukan rencana strategi TI. Ini mencakup strategi dan taktik, dan menyangkut identifikasi cara-cara di mana TI terbaik dapat memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan akuntansi sebagai kebutuhan organisasi. Selanjutnya, organisasi membutuhkan analisis yang persyaratannya ditetapkan untuk mengawasi dan untuk meningkatkan semua proses adopsi SIA. Tahap implementasi SIA. Tahap kedua, membantu organisasi untuk mengidentifikasi pembangunan TI. Untuk mewujudkan strategi TI, solusi TI perlu diidentifikasi, dikembangkan atau diperoleh, serta diimplementasikan dan diintegrasikan. Tahap 3, dengan pengiriman alamat informasi serta aktual dari layanan yang dibutuhkan. Ini menggabungkan kebutuhan untuk memantau operasi, alamat kinerja pengelolaan, dan pemantauan pengendalian internal. Membedakan dimensi kualitas informasi. Dengan cara ini dapat membantu pengguna informasi dalam memahami persyaratan dalam memberikan informasi yang berkualitas tinggi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.